Siang hari memang memberi kita begitu banyak penghidupan. Namun sebenarnya malamlah yang memberi kita kehidupan. Dalam damainya yang dalam atau sunyinya yang tulus saat tak ada desah angin dan lambaian dedaunan. Disinilah rahasia itu. Pada sepertiga terakhir dari sepotong malam, itulah kehidupan. Adakah kehidupan yang lebih utama dari memohon kepada Allah lalu diberi, meminta lalu dikabulkannya, serta mengharap ampun lalu diampuninya? Itulah energi malam, waktu paling jujur dalam kehidupan manusia. Tak ada kebohongan, tak ada pamrih, yang ada hanyalah ketulusan. Sejarah mencatat, peristiwa-peristiwa besar yang mengubah dunia terjadi di waktu malam. Diawali pada waktu malam, digagas di waktu malam, dan terkadang dituai di waktu malam. Pemirsa, kali ini Khazanah kembali hadir dan menyajikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di waktu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Sebuah peristiwa terbesar dan teragung yang mengubah peta Islam dan kaum muslim di dunia diawali di tengah malam, yaitu peristiwa hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Izin hijrah dari Allah diterima Nabi SAW pada siang hari Jumat, hari kedua bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan awal bulan September tahun 623 Masehi. Nabi menunggu hingga tengah hari, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar heran melihat beliau berkunjung di waktu yang tidak biasa. Rasul SAW memang biasa mengunjungi rumah sahabatnya itu setiap hari, tetapi biasanya di waktu pagi atau sore hari. Beliau segera memberitahu Abu Bakar bahwa Allah sudah memberikan izin untuk berangkat hijrah. Abu Bakar bertanya, "Apakah aku diperkenankan menemanimu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya." Abu Bakar menangis karena gembira diperkenankan menemani Rasul dan kekasihnya Muhammad SAW. Mereka pun sepakat untuk bertolak pada tengah malam. Rasulullah pulang kembali ke rumahnya, sedangkan Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sudah menyiapkan 2 ekor unta, karena Abu Bakar sudah menduga akan diberi kemuliaan menemani Rasul berhijrah. Maka sepulang Rasulullah, Abu Bakar langsung mengecek 2 ekor unta itu untuk meyakinkan kondisinya prima. 2 ekor binatang itu sangat sehat. Yang satu adalah Al-Qaswa, unta Rasulullah yang sangat terkenal. Di pihak lain, kaum Quraisy juga sudah memperkirakan kalau Muhammad SAW segera berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka telah melihat sahabat-sahabatnya telah berangkat lebih dulu, sendiri-sendiri maupun rombongan sejak beberapa bulan terakhir, sehingga tidak ada yang tersisa di Mekah, kecuali Muhammad SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan kaum muslimin yang ditahan oleh keluarganya. Untuk itu, mereka telah mengawasi gerak-geriknya. Bahkan boleh jadi, rencana keberangkatan beliau pada malam itu juga telah menyebar di kalangan mereka melalui Abdullah Al-Urayqid Al-Laythi yang disewa oleh Abu Bakar pada sore hari itu untuk menjadi penunjuk jalan di padang pasir.
Para tokoh dan pembesar Quraisy pun berkumpul di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengawasinya. Di antara mereka ada Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, Tuaimah bin Adi, Jubair bin Mut'im, Al-Harith bin Amr bin Naufal, An-Nadar bin Al-Harith bin Kildah, Abul Bukhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib, Hakim bin Hizam, Abu Jahal bin Hisham, Nabih dan Munabbih putra Al-Hajjaj, Umayyah bin Khalaf, dan pemimpin-pemimpin kafir lain. Mewakili sebagian besar keluarga suku Quraisy, mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara serentak, seolah terbunuh oleh satu pedang hingga darahnya tersebar ke seluruh kabilah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangi mereka berkumpul, masing-masing meletakkan pedangnya di pinggang menunggu beliau keluar. Tidak ada rasa takut dan gentar karena beliau yakin bahwa Allah akan menjaganya. Meski demikian, beliau ingin mengalihkan perhatian mereka dan meminta kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau, berselimutkan jubahnya yang berwarna hijau. Sesekali orang-orang Quraisy mengintip dari celah pintu dan merasa tenang ternyata Rasulullah SAW masih berbaring di atas tempat tidurnya. Saat-saat yang menentukan pun tiba. Di tengah malam, Allah menidurkan mata orang-orang kafir. Nabi keluar rumah dan menutup pintu kembali, lalu pergi ke rumah Abu Bakar tanpa ada satu orang pun yang menyadarinya. Sebelum berangkat, beliau berpesan kepada Ali agar menetap di Mekah untuk beberapa hari, guna mengembalikan barang-barang titipan yang ada pada beliau. Aisyah dan Asma, dua putri Abu Bakar, cepat-cepat menyiapkan makanan untuk bekal Rasulullah dan Abu Bakar dan diletakkannya di dalam kantong. Asma telah menyobek kain ikat pinggangnya untuk mengikat kantong itu, kemudian menyobeknya lagi untuk menutup mulut kerbah air minum. Karena inilah Asma mendapat julukan Zatu An-Nitaqain, atau si pemilik dua ikat pinggang. Abu Bakar membawa semua harta kekayaannya, berkisar antara 5 hingga 6 dirham, dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Setelah tengah malam, Rasulullah dan Abu Bakar keluar melalui pintu kecil di bagian belakang dan langsung menuju Gua Sur di bagian selatan Mekah. Di sana mereka bermalam selama 3 hari. Orang-orang Quraisy tidak menemukannya, padahal sudah berusaha mencarinya sekuat tenaga. Waktu itu, Amir bin Fahirah, sekutu Abu Bakar, menggembala kambing di tempat yang tidak jauh dari gua. Saat sore dia mengistirahatkan kambing-kambingnya di sana dan memerahkan susu untuk mereka berdua. Asma secara rutin mengiriminya makanan, sedangkan Abdullah bin Abu Bakar mencari-cari informasi tentang kondisi Mekah, kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar saat sore hari. Pada malam kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya merasa bila orang-orang Mekah sudah putus asa mencari, maka beliau memutuskan untuk keluar dari gua dan memulai perjalanan menuju Madinah. Pada tengah malam, malam Senin hari keempat dari bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan September 622 Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memulai perjalanannya. Perjalanan hijrah yang menandai babak baru dalam sejarah umat manusia. Al-Ad Bani Salamah, atau dinamakan juga dengan Tajzud dalam bahasa barbar. Bani Salamah, desa kecil yang terletak di sebelah barat laut lembah Baskara, selatan kota Qantara, di bagian timur Aljazair, menjadi saksi peristiwa besar yang mengubah dunia ilmu pengetahuan. Itu terjadi di tengah malam. Desa Bani Salamah hening di bawah gelapnya malam. Para warga telah menutup pintu pagar desa karena kondisi sedang labil. Keamanan sedang terganggu. Sementara Bani Madin, penguasa di Aljazair pada waktu itu, tidak mampu mengendalikan situasi. Perang antar kabilah sedang di ambang pintu. Pertikaian-pertikaian di perbatasan tidak pernah berhenti antara Bani Madin dan tetangga-tetangganya dari dinasti Hafsid di Tunisia. Di sebuah rumah kecil, di salah satu sudut desa, seorang laki-laki tampan berkulit putih, berambut hitam dan bermata tajam, berusia sekitar 45 tahun, sedang duduk di atas tikar, menghadap meja kecil.
Laki-laki itu tekun memeriksa kertas-kertas yang telah dia tulis. Dia sedang tenggelam memeriksa halaman-halaman akhir dari buku yang baru saja selesai ditulisnya. Terkadang di bagian tertentu dia menambahkan sebuah kata, dan bagian lain menambahkan sebuah alinea sambil mengamati setiap baris tulisannya. Setelah semuanya selesai, dia menuliskan kata-kata, "Aku telah menyelesaikan penulisan juz pertama yang berisi mukaddimah. Sebelum diperhalus dan diedit selama 5 bulan yang berakhir pada pertengahan tahun 779 Hijriah. Segala puji bagi Allah." Ditulis pada malam 9 bulan Jumadil Akhir oleh hamba Allah yang selalu membutuhkan kasih Tuhannya yang maha kaya dengan kebaikannya, Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufik kepadanya. Dalam keheningan malam itu, Ibnu Khaldun memeriksa bukunya yang terkenal dengan judul Mukaddimah, sehingga selesai pada pertengahan malam di desa yang sedang tidur berselimutkan salah satu gunung dari gugusan pegunungan Uras, Al-Jazair. Setelah itu, dia menuju pembaringan tanpa ia sadari jika dirinya baru saja mencetuskan ilmu baru dalam pemikiran dunia. Ia langsung membaringkan tubuhnya tanpa menyadari dirinya sedang memulai era baru di bidang ilmu sejarah. Tanpa ia sadari, dirinya baru saja menciptakan ilmu baru untuk umat manusia, yaitu ilmu sosiologi. Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar ilmu pengetahuan modern tanpa ambisi duniawi. Ia telah persembahkan untuk kepentingan manusia, dan itu terjadi di tengah malam yang sepi, sebuah waktu yang hening dan paling jujur pada diri manusia. Ibnu Khaldun seorang politikus dan petualang jenius. Dia sangat sibuk menceburkan diri dalam urusan negara dan menduduki jabatan-jabatan politik. Namun, di waktu-waktu luangnya dia masih sempat mempelajari hukum Islam hingga menjadi salah seorang tokoh ahli hukum mazhab Maliki. Maka, usai menuliskan buku sejarahnya yang sangat besar itu, Ibnu Khaldun kembali meneruskan aktivitas sehari-harinya di dunia manusia lagi. Dunia ambisi, dunia politik dan kerja keras. Inilah fase kehidupannya di Mesir selama hampir 25 tahun. Fase persaingan sengit dengan para musuh dan lawan. Beberapa kali menduduki jabatan hakim dan beberapa kali dipecat. Suatu kali juga pernah menjadi duta khusus Sultan Mesir untuk menemui penguasa penjajah dari Tatar, Timur Leng. Bahkan nyaris saja jatuh di tangan diktator Tatar itu. Dan akhirnya, setelah 75 tahun perjuangan, kekacauan, konspirasi, menantang bahaya dan menulis, Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi di Kairo. Dalam hidupnya, Ibnu Khaldun penuh dengan petualangan. Tetapi, masa-masa terindah dalam hidupnya adalah 5 tahun. Waktu dia menyendiri di desa Bani Salamah, salah satu lembah terindah di dunia. Dan saat-saat paling bahagia dari momen penyendiriannya itu adalah tengah malam, tanggal 9 Jumadil Akhir tahun 779 Hijriah. Saat-saat dirinya menuliskan baris terakhir dari Mukaddimah Ibnu Khaldun. Malam menjadi momentum paling indah dan berkesan dalam kehidupan dan perjuangan seorang pemimpin soleh, Pangeran Murad I, pendiri Kekhalifahan Utsmani atau Ottoman Turki. Sebuah cita-cita besar dan perjuangan menggapainya terjadi di tengah malam. Saat itu pada pertengahan kedua abad ke-14 Masehi, terjadi perluasan besar dalam aktivitas militer Kesultanan Utsmani yang pada waktu itu masih berupa keamiran atau wilayah kecil. Pangeran Murad I menduduki singgasana dinasti Utsmani pada tahun 1362 dan terus memerintah selama 27 tahun hingga gugur mati syahid di medan perang pada tahun 1389 Masehi. Sebelum masa Pangeran Murad, penaklukan-penaklukan dinasti Utsmani yang dilakukan oleh Utsman dan Urkhan, ayah dan kakeknya, hanya sebatas wilayah Asia kecil saja. Pada masa mereka berdua, seluruh wilayah Bizantium di Asia kecil berhasil dikuasai.
Lalu Bursa yang terletak di Laut Marmara dijadikannya sebagai ibu kota setelah Nisea. Murad dan teman-temannya dari para tentara mulai mengarahkan pandangan ke seberang laut. Dia berpikir untuk menyeberanginya serta meneruskan jihad di tanah Balkan. Kesempatan pun terbuka di hadapan mereka. Pada waktu itu, semenanjung Balkan terpecah dan diperebutkan oleh beberapa negara. Romawi Bizantium misalnya berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya, terutama wilayah Gallipoli dan Edirne. Venesia menguasai sebagian besar pantai barat dari semenanjung Balkan dan banyak wilayah di pantai timur, serta memonopoli perdagangan secara penuh, hingga meraih keuntungan besar yang mereka gunakan untuk menggaji para tentara bayaran. Selain itu, di sana juga ada kerajaan Serbia yang mampu meraih kejayaan dalam waktu singkat di bawah pimpinan Raja Stefan Dušan, lalu terpecah setelah ia meninggal. Juga ada kerajaan Bulgaria yang terpecah menjadi 3 kerajaan kecil yang tidak pernah berhenti bertikai dan berperang. Untuk itu, Pangeran Murad pertama, seorang penakluk yang gigih dan bersemangat, mengumpulkan pasukannya, lalu menyeberangi Laut Ija dan berhasil menguasai wilayah Gallipoli. Kesultanan Utsmani pun memasuki babak baru. Pangeran Murad memandang bahwa merupakan kewajibannya terhadap Islam dan dinasti Utsmani untuk menaklukkan Balkan dan menjadikannya negeri Islam. Untuk itu, dia mengerahkan pasukannya ke wilayah dataran dan menguasai Edirne. Selanjutnya, dia memindahkan ibu kota negaranya dari Bursa ke Edirne. Dengan demikian, Kesultanan Utsmani telah berubah dari negara Asia menjadi negara Eurasia. Semangat Pangeran Murad semakin bertambah. Perang sengit dengan pasukan Romawi Bizantium pun diarunginya, hingga berhasil menguasai Filopolis dan bersiap-siap untuk menaklukkan Serbia. Orang-orang Serbia yang sebelumnya terpecah belah akhirnya bersatu, bahkan disokong oleh banyak pasukan tentara dari sebagian besar wilayah Eropa Timur. Mereka menyerukan perang salib. Venesia juga mengirimkan armada di bawah pimpinan Amadiu di Savoia untuk menyerang Gallipoli dan merebutnya dari tangan orang Muslim. Namun, pasukan Pangeran Murad segera melancarkan serangan balik hingga membuat pasukan salib kalah telak dan berhasil merebut kembali Gallipoli. Dengan kemenangan Pangeran Murad I, Kaisar Bizantium, Raja Serbia, dan Raja Bulgaria menjadi pengikut Sultan Utsmani dan berkewajiban membayar jizyah atau upeti kepadanya. Hari-hari setelah itu, pasukan Utsmani sibuk mengukuhkan pijakan di wilayah-wilayah yang berhasil mereka taklukkan di Balkan dan Asia Kecil. Dan untuk tujuan itu, Pangeran Murad memerlukan bantuan baru berupa personil tentara dan dana untuk meneruskan jihadnya. Dia pun membuat sejumlah perjanjian dan menjalin hubungan besanan dengan sejumlah bangsawan di Asia Kecil yang berasal dari orang-orang Turki Seljuk. Sang mujahid pun terus maju hingga menguasai Sofia yang kini dikenal sebagai ibu kota Bulgaria dan kota Nez secara berturut-turut. Kemenangan ini mengantarkan orang-orang Muslim Turki memasuki wilayah Bosnia dan Aflak atau Vlasia yang pada saat ini menjadi bagian dari negara Romania. Pasukan Bosnia dan Aflak berusaha untuk menghentikan laju pasukan Muslim, tetapi tidak berdaya. Seluruh kekuatan Eropa yang ada di Balkan bersatu dan bertekad untuk menghancurkan pasukan Muslim, lalu mendirikan kamp di Kosovo. Pangeran Murad merasakan bahwa pertempuran yang segera terjadi merupakan pertempuran penentu. Maka dia mengumpulkan pasukannya dan meminta kepada para syekh yang ikut berjihad untuk memberikan tausiah kepada para tentara dan mengobarkan semangat jihad. Pangeran Murad lalu maju bersama beberapa orang tentaranya dan mendirikan kemahnya di dekat kemah musuh. Sehari sebelum pertempuran, para tentara Turki menyelesaikan persiapan dan berlatih, sedangkan pada malam harinya mendirikan sholat kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran hingga tengah malam. Setelah itu, mereka tidur dengan keyakinan penuh akan meraih kemenangan. Di kemudian hari, seorang penyair Turki mengatakan,
Pada waktu itu, Pangeran Murad bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu memberinya sebatang dahan pohon berdaun sambil bersabda, "Majulah, wahai Murad, Allah akan membukakan untukmu negeri-negeri dengan pedang yang dulu dimiliki oleh pamanku Hamzah yang mati syahid." Pada pagi harinya, pertempuran berkobar dengan sengit dan terus berlangsung sepanjang hari serta sebagian dari malam. Sebagaimana yang dilihatnya dalam mimpi, kemenangan yang diraihnya pada waktu itu sangatlah besar dan menentukan. Banyak jasad syuhada dan korban perang bergelimpangan di medan perang Kosovo. Malamnya, Pangeran Murad pertama sholat Isya, lalu menghabiskan waktu yang cukup lama untuk sholat tahajud. Saat malam sudah melampaui pertengahannya, dia bangkit bersama beberapa orang prajurit dan syekh untuk memeriksa medan pertempuran. Barangkali masih menemukan tentara muslim yang masih hidup, atau meminta seteguk air sebelum menghembuskan nafas terakhir. Benar saja, ia banyak menemukan prajurit muslim yang terluka tetapi belum mati, lalu diselamatkan atau diberi minum. Ketika para prajurit yang dibawa tengah sibuk memberi minum beberapa orang prajurit yang cedera, tiba-tiba seorang prajurit Nasrani yang cedera langsung bangkit dan menikam Pangeran Murad pertama dengan tikaman kuat hingga sang mujahid roboh dan langsung menghembuskan nafasnya yang terakhir. Malam itu demikian indah dan mulianya bagi Pangeran Murad. Ia menjemput syahidnya menyusul Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam untuk kepentingan manusia. Siang untuk mencari nafkah, malam untuk istirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu, supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 61. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya, dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Naml ayat 86. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Al-Quran Surah Yunus ayat 67. Namun, ini semua bukan berarti larangan untuk melakukan aktivitas di malam hari, apalagi jika itu memang diperlukan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan, barang siapa menginginkan kedudukan tinggi, maka harus melek malam. Kenyataannya, memang banyak peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di tengah malam. Ada seorang filosof yang berkata, sejarah dibuat di malam hari dan dilaksanakan pada siang hari. Pemirsa Khazanah, demikianlah beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam yang terjadi di tengah malam. Masih banyak lagi peristiwa penting terjadi di tengah malam. Semuanya memberikan teladan kepada kita bahwa meskipun malam hari secara kodratnya adalah waktu untuk istirahat, tetapi jika kita memang dituntut untuk bekerja di malam hari, maka kita harus melaksanakannya. Pekerjaan memang ada yang tidak biasa, maka harus dilakukan dengan cara dan waktu yang tidak biasa pula, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat dan mengganggu pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan taufik untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.